Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak di GS Channel Revolusi Belajar Tanpa Batas. Dalam video kesempatan kali ini, kakak akan mencoba mengajak teman-teman untuk mengerjakan persamaan dasar akuntansi bersama ya teman-teman ya. Nah di sini nama perusahaannya adalah Servis Komputer Amanah. Jadi di dalam soal ini tipenya itu teman-teman melanjutkan laporan persamaan dasar akuntansi pada periode sebelumnya. Nah, untuk datanya itu ada di tabel ini, teman-teman. Kemudian untuk data transaksinya yang akan kita buatkan persamaan dasarnya, ada 8 transaksi ya yang perlu kita buat persamaan dasar akuntansinya. Oke, kita lanjutkan mulai dari tanggal 2 Januari. Nah, tanggal 2 Januari di sini perusahaan melakukan pembelian, teman-teman. Pembelian perlengkapan kantor senilai 60 juta rupiah. Jadi logikanya kalau misalnya perusahaan itu melakukan pembelian, otomatis kan duitnya berkurang ya teman-teman ya. Duit bahasa akuntansinya adalah kas. Kasnya berkurang. Nilainya berapa? Nilainya 60 juta rupiah. Kemudian ketika teman-teman melakukan pembelian, otomatis kan mendapatkan barang ya. Nah, barang ini namanya adalah perlengkapan. Perlengkapannya itu bertambah, yaitu nilainya adalah 60 juta rupiah. Oke. Data yang sudah kita analisa ini kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansinya. Oke, kita masukkan data yang tadi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Jadi konsep dasar dari persamaan dasar akuntansi ini yang perlu teman-teman hafal di luar kepala itu rumusnya ini ya, rumus dasarnya teman-teman. Harta sama dengan utang plus modal, gitu ya. Nah, lebih jelasnya teman-teman lihat video kakak sebelumnya ya yang sudah pernah kakak share. Kas di sini kan berkurang, yaitu nilainya 60 juta rupiah. Kita masukkan di sini. Jangan lupa untuk tanggalnya kita tulis di sini tanggal 2. Kasnya berkurang, yaitu 60 juta rupiah. Untuk membedakan itu berkurang atau bertambah, nah untuk berkurang itu kita kasih tanda kurung ya teman-teman ya. 60 juta kita kurungin di sini. Tuh. Kemudian apalagi perlengkapan di sini? Perlengkapannya bertambah, yaitu 60 juta rupiah. Oke, di sini perlengkapan pertama 60 juta rupiah. Dan jangan lupa untuk keterangannya kita tulis. Keterangannya di sini kita tulis yaitu pembelian perlengkapan. Nah, setelah ini udah selesai baru kita cari saldo di tanggal 2 gitu ya. Nah, karena di tanggal 2 untuk kas sendiri ada pengurangan gitu ya. Maka 120 juta dikurangi 60 juta, ini sisanya tinggal 60 juta rupiah. Kemudian piutang di sini masih tetap karena tanggal 2 nggak ada transaksi piutang ya teman-teman ya. Maka di sini nilainya adalah 140 juta rupiah. Nah, kemudian perlengkapan tanggal 2 ada penambahan yaitu 60 juta rupiah. Maka 30 juta ditambah 60 juta itu nilainya adalah 90 juta rupiah. Nah, untuk peralatan sendiri karena nggak ada transaksi tetap yaitu 500 juta rupiah. Sama akumulasi penyusutan peralatan juga 200 juta rupiah, kemudian utang juga, kemudian modal juga sama gitu ya, kita tulis apa adanya. Nah, ini adalah saldo tanggal 2 teman-teman. Oke, kita lanjutkan transaksi tanggal 3 Januari. Nah, tanggal 3 Januari di sini perusahaan menerima atau diterima secara tunai yaitu 70 juta. Jadi kan perusahaan itu menyelesaikan pekerjaan kemudian mendapatkan uang yaitu 70 juta rupiah. Oke, uang bahasa akuntansinya itu adalah kas ya teman-teman ya. Kas yang bertambah. Kemudian apalagi modalnya juga bertambah. Kalau kita mendapatkan uang dari orang lain atas jasa itu otomatis kan modal usaha kita akan bertambah teman-teman. Oke, kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Kita tulis tanggalnya di sini. Tanggal 3 jangan lupa. Kemudian untuk kasnya di sini bertambah yaitu 70 juta rupiah. Kemudian apalagi? Oh iya, modalnya juga. Modalnya di sini bertambah yaitu 70 juta rupiah. Jangan lupa keterangannya kita tulis pendapatan jasa servis gitu ya. Nah, maka kita cari untuk saldonya di tanggal 3 gitu ya. Nah, saldo tanggal 2 kan ini teman-teman yang kakak berikan stabilo warna kuning ini. Oke, kita tambahkan 60 juta ditambah 70 juta rupiah itu nilainya adalah 130 juta rupiah. Kemudian piutangnya karena tanggal 3 nggak ada transaksi tetap 140 juta
rupiah. Begitu juga dengan perlengkapan, begitu juga dengan peralatan, begitu juga dengan akumulasi penyusutan peralatan, dan begitu juga dengan utang yaitu 190 juta. Nah, untuk modalnya ini karena ada penambahan 70 juta, maka 400 juta ditambah 70 juta itu nilainya adalah 470 juta rupiah. Nah, ini adalah saldo di tanggal 3 Januari, teman-teman. Oke, kita lanjutkan transaksi tanggal berikutnya, yaitu tanggal 10, di mana di sini pemilik perusahaan itu mengambil uangnya atau mengambil kas untuk keperluan pribadi gitu ya. Karena tadi tahu bahwa tanggal 3 itu perusahaan itu menyelesaikan pekerjaan 70 juta, dapat uang 70 juta. Akhirnya pemilik perusahaan ini, wah kesempatan nih gitu ya. Berarti otomatis kas yang ada di servis komputer amanah ini kan berkurang, teman-teman, kasnya. Ya, nilainya adalah 60 juta rupiah. Oke. Kemudian apalagi yang berkurang? Modalnya dong, gitu ya. Modal yang tadinya udah banyak kemudian tiba-tiba diambil sama pemilik perusahaan. Nah, otomatis akan berkurang gitu ya. Nah, kita masukkan di dalam persamaan dasar akuntansi untuk tanggalnya yaitu tanggal 10. Nah, kasnya di sini berkurang yaitu 60 juta gitu ya. Kemudian modalnya juga berkurang yaitu 60 juta rupiah. Jangan lupa untuk keterangannya. Keterangannya di sini pengambilan prive gitu ya. Pengambilan prive pemilik perusahaan dari servis komputer amanah. Nah, kita cari untuk saldo di tanggal 10. Karena ada pengurangan kas di tanggal 10, berarti 130 juta dikurangi 60 juta itu nilainya adalah berapa, teman-teman? Ya, 70 juta rupiah. Untuk piutang karena nggak ada transaksi tanggal 10, kemudian perlengkapan juga nggak ada transaksi, tetap ya, teman-teman ya. Tetap di sini tetap, peralatan juga tetap, kemudian akumulasi penyusutan juga tetap. Nah, utangnya juga sama, tetap 190 juta. Nah, di modal di sini ada pengurangan, teman-teman. 470 juta dikurangi 60 juta itu nilainya adalah 410 juta rupiah. Nah, ini adalah saldo di tanggal 10, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman kerja di servis komputer amanah ini, kalau misalnya bos teman-teman itu menanyakan berapa peralatan yang tersisa tanggal 10. Nah, teman-teman bisa jawab, oh ada 500. Kemudian untuk perlengkapan ada 90 juta. Kemudian piutang ada 140 juta gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya untuk transaksi tanggal 11. Nah, transaksi tanggal 11 Januari di mana perusahaan itu menerima pelunasan piutang sebesar 135 juta rupiah. Kak, piutang itu apa sih? Piutang itu gini, teman-teman. Piutang itu pendapatan yang belum kita terima, atau bisa jadi gini, orang lain punya utang nih. Misalnya si A itu punya utang ke kita. Nah, kita itu sebagai pihak piutang, nah si A ini sebagai pihak yang utang gitu, teman-teman. Bisa dipahami ya? Nah, untuk tanggal 11 ini diterima pelunasan piutang, otomatis kan kita menerima duit nih. Nah, kasnya di sini bertambah. Kasnya bertambah 135 juta rupiah. Kemudian piutangnya jadi berkurang dong gitu ya, yaitu 135 juta rupiah. Oke, kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, kasnya di sini bertambah, jangan lupa tanggalnya tanggal 11. Kasnya bertambah yaitu 135 juta rupiah. Kemudian piutangnya berkurang yaitu 135 juta rupiah. Oke. Keterangannya yaitu pelunasan piutang. Nah, kita cari saldonya. Untuk saldo tanggal 11, karena ada penambahan berarti 70 juta ditambah 135 juta, maka nilainya 205 juta rupiah gitu ya. Nah, ingat teman-teman, di sini dalam rupiah ya, teman-teman ya, dalam satuan rupiah. Kita simpelkan saja gitu. Nah, kemudian piutangnya karena tanggal 11 ini ada transaksi berupa pengurangan piutang, maka saldo tanggal 10 ini dikurangi pada transaksi tanggal 11, yaitu 140 juta dikurangi 135 juta, nilainya tinggal 5 juta. Piutang pada tanggal 11 itu sisanya tinggal 5 juta gitu ya.
Kemudian perlengkapan itu masih sama karena nggak ada transaksi di tanggal 11. Kemudian peralatan juga masih sama, akumulasi penyusutan juga masih sama, utang juga masih sama, modal pun masih sama, yaitu 410 juta rupiah. Oke, kita lanjutkan transaksi selanjutnya, yaitu transaksi pada tanggal 13 Januari. Nah, transaksi pada tanggal ini terjadi penjualan peralatan kantor senilai 60 juta dengan harga pokok 50 juta rupiah. Harga pokok itu harga waktu beli atau harga dasarnya ya teman-teman ya. Berarti kesimpulannya di sini perusahaan ini mendapatkan untung dari penjualan peralatan gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk kasnya sendiri di sini kan bertambah yaitu 60 juta rupiah karena 60 juta ini dari penjualan peralatan ya teman-teman ya. Kemudian peralatannya berkurang, peralatannya yang ada, peralatan yang ini ya teman-teman, yang 500 juta ini berkurang yaitu 50 juta rupiah. Nah, dari penjualan ini perusahaan mendapatkan untung dong gitu ya. Nah, ini berarti keuntungan ini masuknya ke modalnya bertambah yaitu 10 juta rupiah gitu ya. Dari mana modal? Berarti dari 60 juta dikurangi harga pokoknya. Harga pokoknya adalah 50 juta. Nah, ini perusahaan mendapatkan untung. Oke, kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansinya. Nah, di sini kasnya bertambah. Jangan lupa tanggalnya, tanggal 13, kasnya bertambah yaitu 60 juta rupiah. Peralatannya berkurang yaitu 50 juta rupiah. Modalnya bertambah karena ini berupa keuntungan. Keuntungannya di sini 10 juta rupiah ya. Nah, keterangannya di sini laba penjualan peralatan gitu ya. Oke, kita cari saldonya di tanggal 13. Nah, karena ada penambahan penjualan ini maka kasnya bertambah 205 juta ditambah 60 juta, nilainya adalah 265 juta rupiah. Kemudian untuk piutang saldonya masih sama seperti tanggal 11. Kemudian untuk perlengkapannya juga saldonya sama 90 juta gitu ya. Nah, untuk peralatannya karena tadi ada pengurangan sebesar 50 juta, maka nilainya adalah 450 juta rupiah. Untuk akumulasi penyusutan peralatan sama yaitu 200 juta rupiah. Untuk utangnya juga masih sama 190 juta rupiah. Untuk modalnya karena di sini ada penambahan 10 juta gitu ya, maka 410 juta ditambah 10 juta nilainya adalah 420 juta rupiah. Oke, kita lanjutkan untuk transaksi pada tanggal berikutnya. Nah, pada tanggal 22 Januari diperhitungkan pendapatan audit senilai 125 juta pada PT Asmara Dewi dan hari ini dibuatkan fakturnya. Nah, faktur di sini adalah bukti transaksi secara kredit. Jadi di sini untuk PT Asmara Dewi yang memanfaatkan jasa ke kita, ke perusahaan servis komputer Amanah, itu belum membayar teman-teman. Atau bisa dibilang si PT ini itu punya utang ke kita gitu ya. Maka di sini kita punya piutang. Piutang kita itu bertambah, nilainya adalah 125 juta rupiah. Nah, modalnya juga kita bertambah teman-teman. Walaupun kita belum menerima uangnya, tapi itu sebagai modal kita teman-teman, yaitu nilainya 125 juta rupiah. Oke, kita masukkan ke dalam persamaan dasarnya. Kita tulis di sini tanggalnya tanggal 22. Untuk piutangnya di sini bertambah yaitu 125 juta rupiah. Kemudian modalnya juga bertambah yaitu 125 juta rupiah. Keterangannya di sini sebagai pendapatan jasa gitu ya. Pendapatan jasa yang belum kita terima duitnya begitu. Saldonya untuk tanggal 22 ini kasnya karena gak ada transaksi kas di sini maka tetap saldonya yaitu 265 juta rupiah. Nah, kemudian di piutang karena ada transaksi piutang 5 juta ini ditambah 125 juta nilainya adalah 130 juta rupiah. Kemudian untuk perlengkapannya masih sama saldonya pada tanggal sebelumnya yaitu 90 juta. Begitu juga dengan peralatan, begitu juga dengan akumulasi penyusutan peralatan, begitu juga dengan utang. Nah,
untuk modalnya berubah teman-teman, karena ada transaksi modal ya teman-teman ya. Nah 420 juta ditambah 125 juta, maka nilainya adalah 545 juta rupiah. Oke, kita lanjutkan untuk transaksi tanggal berikutnya. Tanggal berikutnya itu tanggal 28 Januari, di mana perusahaan itu memperhitungkan pendapatan audit pada PT Maya Sejahtera, yaitu nilainya 40 juta rupiah. Dari jumlah tersebut baru menerima 20 juta rupiah. Nah, jadi kan pekerjaan yang sudah kita selesaikan nilainya 40 juta, baru dibayar 20 juta teman-teman. Nah, ini berarti kasnya kan bertambah teman-teman. Kasnya bertambah yaitu 20 juta. Piutangnya juga bertambah gitu ya. 20 juta rupiah. Nah, modalnya itu didapatkan dari jumlah keseluruhan pekerjaan ini teman-teman, yaitu nilainya adalah 40 juta rupiah. Oke, kita masukkan ke dalam persamaannya. Untuk tanggal 28 kasnya bertambah yaitu 20 juta rupiah, kemudian piutangnya juga bertambah yaitu 20 juta rupiah, dan modalnya juga bertambah yaitu 40 juta rupiah. Oke, keterangannya jangan lupa yaitu pendapatan jasa. Oke, kita cari saldonya pada tanggal 28 Januari. Nah, karena ada penambahan kas, berarti 265 juta ditambah 20 juta, itu nilainya adalah 285 juta rupiah. Kemudian untuk piutang juga ada penambahan, yaitu senilai 20 juta rupiah, maka 130 juta rupiah ditambah 20 juta rupiah, maka nilainya adalah 150 juta rupiah. Nah, untuk perlengkapan karena nggak ada transaksi, saldonya masih sama. Kemudian peralatan juga sama, 450 juta. Akumulasi penyusutan juga sama, utang juga sama gitu ya. Nah, untuk modalnya itu ada penambahan modal yaitu 40 juta. Berarti 40 juta ditambah saldo sebelumnya yaitu 545 juta rupiah. Nah, nilainya adalah 585 juta rupiah. Ini adalah saldo pada tanggal 28 Januari teman-teman. Oke, transaksi berikutnya. Nah, transaksi berikutnya itu pada tanggal 31 Januari, di mana perusahaan itu ngecek persediaan perlengkapan ini terpakai sebesar 50 juta rupiah. Dari total perlengkapan yang dibeli sama perusahaan, itu perusahaan itu memakai 50 juta untuk kegiatan operasional begitu ya teman-teman ya. Dan penyusutan peralatan itu diperkirakan 10 juta rupiah. Oke, kita analisa yang ini dulu teman-teman. Nah, perlengkapan ini kan berkurang teman-teman, karena yang berkurang karena dipakai gitu ya. Perlengkapan itu bisa seperti kertas itu kan kalau kita pakai ya udah habis gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau perlengkapannya sudah terpakai 50 juta, otomatis modalnya juga berkurang. Sama ya, modalnya berkurang yaitu 50 juta juga teman-teman. Nah, untuk penyusutan peralatan di sini berarti modalnya berkurang teman-teman. Modalnya berkurang yaitu 10 juta rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan yaitu senilai 10 juta rupiah gitu ya. Oke, kita masukkan ke dalam persamaan akuntansinya. Nah, kita mulai dari yang ini dulu ya teman-teman ya. Pada tanggal 31 di sini kita tulis tanggalnya tanggal 31, untuk perlengkapannya di sini berkurang yaitu nilainya adalah 50 juta rupiah. Kemudian modalnya juga berkurang yaitu 50 juta rupiah. Jangan lupa untuk keterangannya beban pemakaian perlengkapan. Oke. Karena di sini nggak ada transaksi kas, maka saldonya kasnya itu sama pada tanggal sebelumnya teman-teman. Begitu juga dengan piutang. Nah, untuk perlengkapan sendiri karena ada pengurangan, jadi 90 juta dikurangi 50 juta, maka perlengkapan yang tersisa yang masih ada di kantor itu nilainya adalah 40 juta rupiah. Nah, kemudian untuk kewajiban utang di sini masih tetap sama. Nah, kemudian pada tanggal 31 berikutnya atau transaksi berikutnya kan yang berhubungan dengan peralatan di sini ya teman-teman ya. Kita masukkan modal dulu. Modal di sini kan berkurang nih teman-teman. Yaitu nilainya adalah 10 juta gitu ya. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan di sini bertambah yaitu nilainya adalah 10 juta. Kita tulis di sini. Oke. Keterangannya di sini akumulasi penyusutan peralatan. Gitu ya. Nah, untuk saldonya kita cari saldonya untuk tanggal 31 untuk kasnya itu masih 285 juta.
Kemudian piutangnya di sini 150 juta. Untuk perlengkapannya juga masih sama 40 juta. Untuk peralatannya juga masih sama gitu ya. Nah, untuk akumulasi penyusutan peralatan di sini kan bertambah ya teman-teman ya, yaitu 10 juta. Nah, maka di sini 200 juta ditambah 10 juta, maka nilainya adalah 210 juta rupiah. Untuk utangnya juga masih sama di sini saldonya. Nah, untuk modal di sini karena ada pengurangan 10 juta rupiah, maka 535 juta dikurangi 10 juta itu nilainya adalah 525 juta rupiah. Gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk mengecek pekerjaan kita sudah benar atau belum, nah kita ingat rumus dasarnya teman-teman. Rumus dasarnya kan tadi kan untuk persamaan akuntansi kan harta sama dengan utang plus modal ya teman-teman ya. Nah, kita lihat untuk harta ini kita jumlahkan nih. Dari kas, piutang, perlengkapan sama peralatan kita jumlahkan. Nah, untuk akumulasi peralatannya ini sebagai pengurang teman-teman ya. Oke, kita jumlahkan. Nilainya adalah 925 juta rupiah. Oke, kalau teman-teman gak percaya silahkan dihitung sendiri ya pakai kalkulator sambil ngecek. Nah, kalau salah nanti silahkan teman-teman komen di kolom komentar gitu ya. Nah, untuk akumulasi penyusutan peralatan ini sebagai pengurang, maka 925 juta rupiah dikurangi 210 juta rupiah, maka nilainya adalah 715 juta rupiah. Ya, apakah sama angka ini dengan sisi sebelah kanan, yaitu utang dan modal? Oke, 100. Kalau yang utang ini di sini kan ada 100, totalnya 190 juta nih teman-teman. Saldo akhirnya 190 juta ditambah 525 juta rupiah. Kalau ditambahkan itu nilainya adalah 715 juta rupiah. Maka sisi sebelah kiri gitu ya dan sisi sebelah kanan gitu ya itu balance atau seimbang. Maka untuk keputusannya untuk persamaan akuntansi yang kakak kerjakan ini sudah benar gitu ya. Tapi manusia banyak salahnya teman-teman. Makanya teman-teman silahkan cek apakah ada salah yang sudah kakak buatkan ini. Oke, cukup sekian saja. Semoga video kali ini bermanfaat dan salam semangat ya. Salam dari kakak. Dadah.